langsung berdepan. Karena ini diskusi publik ya, jadi saya pengen ngajak teman-teman audiens yang hadir di diskusi di Cafe Chico ini untuk bertanyalah ke narasumber ke depan. Ada dua ya, dua pertanyaan ya. Abang ini satu, satu lagi siapa yang mau nanya? Ada dua, biar lengkap. Mas Guri mungkin mau nanya Mas. Oh dua ya, dua. Bisa nanti dikasih tahu bang namanya siapa dan dari mana. Langsung pertanyaan atau tanggapan, bang. Betul. Jadi begini, diskusi ini kebetulan saya di Cilosari di markas HM di sana kami lagi diskusi, betul ada adik-adik ada yang datang. Ini ada diskusi publik di mana ada Yeriko, di mana ada Dendi, sudah oh, keren. Ini antara air dan minyak. Mereka dua tidak menyatu sehingga Yeriko lebih lebih mendukung mungkin di tubuh pemerintah saat ini Dendi lebih oposisinya. Sehingga saya berbicara tentang bagaimana korupsi ini extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Yang dimana menarik sekali ada kata reformasi. Pertanyaan tadi kepada Bung Dendi yang dipertanyakan oleh Bung moderator tadi bagaimana mereformasi kejaksaan ini. Itu lebih ekstrim ya. Tetapi Bung Dendi dia bilang dia tidak mau menjawabnya karena kalau mau berbicara reformasi ya harus harus membersihkan semua orang-orang yang memang warisan-warisan kejahatan Jokowi yang masih berada di lingkaran itu. Makanya saya hanya mau mempertanyakan bahwa persoalan apa namanya korupsi ini memang kita harus berani mengatakan dengan setegas-tegasnya bahwa orang-orang di balik para koruptor itu adalah oligarki. Nah, kira-kira yang seperti tadi juga disampaikan oleh Bung Dendi terkait dengan Raffi Ahmad juga itu sebagai operator oligarki juga, apalagi Gibran yang juga mantan narkoba katanya. Itu saya juga berulang-ulang kali menyampaikan di forum diskusi di podcast dan lain-lain. Maka kemudian pertanyaan ini lebih spesifik dan lebih tertuju pada Bung Jericho Manurung. Ini adik saya juga, jadi kira-kira orang yang seperti Eriko ini mampu bisa memberikan solusi kepada orang-orang di lingkaran istana, misalnya Dasko, misalnya Safri, orang-orang yang masih diharapkan sebagai pembisik handal Prabowo agar bisa keluar dari bisikan setan oleh Geng Solo dan Jokowi itu. Agar bisa penegak hukum ini diberikan tempat yang layak bagi orang-orang yang profesional dan orang-orang yang idealis. Kira-kira langkah apa yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman GMKI, teman-teman dari Komanuru, kira-kira seperti itu saja. Terima kasih Bung. Langsung dijawab kali ya. Oh, oh, langsung jawab aja kali bang. Nanti biar biar fokus kan jawabannya. Nanti baru abis itu Mas Guri yang silakan Bang Yeriko. Oke, makasih. Terima kasih Bung Rifais Lamahuda. Nah, ini kalau Tung Bahlil bilang, kalau kami orang Medan jangan Bahlil lagi. Kalau orang Medan bilang diumbang sor juga awak, kan begitu. Nah, jadi sebenarnya ini hiperbola juga tadi Bang Faiz ini kan, lebih-lebihkan begitu kan. Nah, semangat kita sama, semangat reformasi, tapi reformasinya yang seperti apa dulu. Nah, kalau hanya sekedar reformasi ini sekedar slogan, kita nggak sepakat di situ. Karena memang sekarang ini kan reformasi birokrasi, reformasi sistem penegakan hukum. Ya kalau memang mau bicara serius, ya semua, pangkas semua dulu generasi yang ada sekarang ini. Ganti dulu Kapolri, ganti dulu jaksanya, ganti dulu hakim-hakimnya semua. Baru kita bicara reformasi penegakan hukum, reformasi kejaksaan. Karena memang saya melihat di kejaksaan ini bukan hanya kejaksaan sih, di dalam sistem penegakan hukum kita ini ya mengakar kepada kejaksaan, penegak hukumnya aja kita nggak tahu seperti apa sanksi etik yang diberikan kepada mereka ketika mereka kemudian menyalahgunakan wewenang mereka, memakai kuasa mereka untuk berkomunikasi terhadap eksekutif.
terhadap si pemberi order, dia kan tidak tahu. Nah, sinkronisasi kebijakan atau kolaborasi fungsional sistem tadi harus berjalan. Lalu kemudian pertanyaan yang paling sederhana, ketika sistem itu sudah berjalan, lalu penegak hukumnya ada di sana, kira-kira betul gak sistem penegak hukum itu? Tidak berjalan. Sama juga pertanyaannya. Seperti yang Bang Faiz bilang, bagaimana kita merekomendasikan satu kebijakan terhadap legislatif atau terhadap eksekutif? Saya pikir sih udah banyak, ide-ide kita udah banyak kita sampaikan kepada pemerintah dan kepada legislatif. Namun kan itu tadi Bang, ini tidak terjawab ini. Jadinya kita ini seperti Bang Faiz bilang, onani dalam politik, onani dalam pikiran. Nah ini yang terjadi Bang terhadap civil society kita. Kita tidak mampu mengakses. Namun ketika kemudian kita sudah mampu mengakses dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, lalu ini sebatas oke, nanti dipertimbangkan, nanti diperhitungkan. Nah sekarang pertanyaannya, sampai sejauh mana kita bisa mengawal itu? Lalu pengawasan eksternal itu tadi, pengawasan eksternal kita atau pengawasan publik kita ini minim terhadap sistem penegakan hukum. Nah, sekarang fungsinya diciptakan ada pengawas kejaksaan. Itu nggak efektif aku kira, karena itu sifatnya internal juga mereka. Kompolnas juga dari mereka untuk mereka juga kok. Oke, kau ngawasin ini ya, nanti kau bicara ini udah diatur semua. Nah, jaksa-jaksa pengawas itu, aduh, udah lantap berantah tata kelola kita ini. Lalu saya sih nggak pengen reformasi kejaksaan ini hanya sekedar slogan, dan memang semangat reformasi itu ya perubahan. Perubahannya dari mana? Sistem penegakan hukumnya, lalu kemudian penegak hukumnya diganti. Itu belum ada, dan secara radikal kan kita harus upayakan itu. Begitu sih Bang, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kita tepuk tangan dulu untuk penanya dan menjawab di depan. Ya, pertanyaan berikutnya tadi Mas Guru ya. Silakan. Oke, Pak. Saya simpel aja sih, Pak, pertanyaannya terkait. Sorry, saya Guri dari media kabariku.com, Pak. Dulu saya di majalah keadilan. Saya juga sering bolak-balik ke Jaksa Agung. Saya simpel aja, Pak, pertanyaannya terkait penyitaan aset. Nah, tadi Pak Rona, ini pertanyaan untuk Pak Rona juga. Terkait transparansi penyitaan aset ini seperti apa sih Pak maksudnya Pak? Nah, kemudian saya cuma menegaskan contoh kasus yang tidak transparansi itu di kasus apa? Nah, terakhir harusnya transparansi yang bagaimana Kejagung untuk agar publik itu mengetahui bahwa ini loh koruptor hasil sitaannya seperti ini. Itu aja, simpel aja Pak. Terima kasih. Yang nyata dan viral kemarin, tersangkanya seumur hidup 2 orang, sisanya ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, kita bisa baca aset yang disita dan ada yang belum disita dan ada yang dikembalikan. Keinginan kita adalah saat penyitaan terjadi itu pasti dilakukan setelah adanya BAP, setelah adanya penyelidikan dan penetapan menjadi tersangka. Pada saat penyitaan itu pasti tersebut di persidangan. Telah disita sekian, ada bentuk sitaan yang dilakukan oleh koperasinya, atau perusahaan atau lembaganya. Tapi ada juga yang sitaan dilakukan dikarenakan personalnya. Nah, ini harus jelas
kedepannya kepinginan kita ya dipublish kerugian negara, contoh 16 triliun kerugian negara, tapi hasil sitaannya 500 miliar, jauh sekali. Contoh, minimal sitaan mendekati, kalau bisa lebih luar biasa. Transparansi yang ada pada saat kita buka di SIPP di Kejaksaan Agung atau di Mahkamah Agung, itu akan muncul kasus ini, tersangka ini sudah tuntas atau belum. Sitaannya di situ tidak terlampirkan. Nah, ke depan itu dilampirkan, sudah disita ini. Sejalan daripada itu, pertama kali sebelum KPK muncul, itu saya dengan Teten sudah bersuara terhadap pembuktian terbalik. Itu diaktifkan lagi atau diusulkan lagi menjadi sebuah undang-undang pembuktian terbalik. Menyangkut dengan perampasan aset. Langsung disahkan itu. Dan usulan terpenting mungkin dari forum ini, ada penjara khusus bagi koruptor di pulau. Jangan di kota. Jangan ditaruh di Sukamiskin. Dia bisa jalan-jalan. Taruh aja di pulau. Banyak pulau di Indonesia. Taruh di sana, jebret, selesai. Baru dimiskinkan dia. Diambil semua, disita oleh negara. Kalau bisa dikumpul mereka satu, karena dua yang tidak bisa atau mustahil lah, saya bilang mustahil untuk dibenahi, narkoba sama korupsi. Itu dua penyakit kronik di Indonesia. Satukan aja mereka di sana, kayak Nusa Kambangan itu, ditaruh di pulau, dibikinkan. Jangan di Sukamiskin, enak dia. Apalagi dekat kota Bandung. Dingin lagi, enak dia. Malah luar biasa jadinya. Nah, yang aneh, ini yang aneh, agak melebar sedikit. Yang aneh, orang korupsi itu, bahasa pertama dia yang muncul adalah jangan sampai ketangkap. Bukan bahasanya nanti kalau ketangkap. Kalau nanti ketangkap, berarti dia belum melakukan. Tapi kalau sudah bahasanya jangan sampai ketangkap, berarti dia sudah melakukan. Itu yang terjadi di Indonesia kita ini, negara kita ini. Membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan yang benar. Itu yang terjadi. Jadi kalau saya bukan reformasi yang harus dilakukan, revolusi terhadap hukum, revolusi terhadap keadilan. Sesuai dengan lambangnya, patungnya itu ditutup matanya supaya dia tidak melihat ini siapa itu siapa. Dan timbangannya itu mana ada di pengadilan timbangannya miring sebelah, nggak ada, rata semua itu dan ditutup matanya. Itu. Jadi kalau nggak bisa direformasi ya direvolusi aja sekalian. Dan saat ini Jokowi masih presiden Indonesia. Buktinya apa? Iya, Kapolri-nya masih punya Jokowi. Jaksa Agung masih punya Kapolri. Mahkamah Agung masih dia yang punya. Masih mending kalau melanjutkan. Kalau melanjutkan masih dia punya ide. Ini disuruh teruskan. Terus saja, lurus saja kamu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Iya, ini sekaligus ini Bang. Saya sih sedikit menanggap ya pertanyaan ke tadi.
Yang pertama itu kan sebenarnya itu kita kan harus melihat gitu loh ya. Ini berbahaya. Ini ketidakpastian negara ini yang kita lihat. Berapa kali kita diskusi antara Dasko, antara Safri, entah pun di PDIP, antara Hasto dan Pacul. Apakah ini layer yang akan mementingkan buat kita ke depan? Itu yang menurutku yang sebenarnya kawan-kawan Genji itu kan melihat pada bagaimana sih proses ini layer terpenting kekuasaan ya. Apa mereka bisa menjamin ke depan kalau Prabowo nggak ada, dengan nggak ada ini bisa jalan? Itu yang kita pikirkan gini loh. Safri mungkin bisa kayak gitu pun ya karena ada Prabowo, termasuk Dasko pun sekaligus masih bisa begitu pun masih ada Prabowo. Jangan sampai kan kita ngomong revolusi ini bang ya. Oke kita belum siap apa-apa. Ini hilang bang. Habislah itu semua. Dan kita lihat akhir-akhir ini fenomena pembegalan konstitusi dan lain hal, pembegalan soal kedaulatan rakyat itu dalih inflasi. Dalihnya apa? Kebijakan fiskal. Fiskal kita menurun. Setiap kali kebijakan 6 bulan terakhir ke sini itu pakai fiskal bang. Pakai fiskal. Misalnya pilkada kemarin nih ngomongin, oh fiskal kita menurun. Siapa yang korupsi? Siapa yang melakukan? Kok kami yang dikorbankan gitu loh. Makanya kalau kita pakai logika, ya makanya pertanyaan-pertanyaan tadi itu kan akhirnya kan kita pada posisi jalan buntu. Polisi pernah nggak sih bersadar diri? Kalau kita salah menerjemahkan seolah-olah kita diskusi bela polisi dulu. Kepolisi pernah nggak sih bersadar bahwa dia ada karena perjuangan rakyat dan mahasiswa? Itu dia harus ingat itu. Tapi kan apa ulahnya Pak? Apa ulahnya? Terus kita berharap kolaborasi dengan kepolisian dengan hari ini. Arogansinya luar biasa. Siapa berani masuk Bareskrim? Kalau saya aja pertama kali aneh betul. Itu maksudku. Ini udah lembaga yang begitu momok yang sangat menakutkan buat rakyat sebenarnya. Mereka nggak pernah beri kenyamanan. Rakyat yang lihat wow, itu udah sangat menakutkan. Kan harusnya kan mereka menerapkan bagaimana keamanan. Sehingga orang merasa adil dan lain hal itu. Nah di tengah ya kalau saya melihatnya, kenapa saya tadi mengatakan ini rejim demokrasi itu kan Prabowo itu kan rejim demokrasi itu kan rejim yang selalu disanjung terus dia itu nggak takut sama rakyatnya. Dia cuma takut sama yang lebih tinggi sama dia. Misalnya ketemu Jokowi, hidup Jokowi, ketemu Trump, hidup Trump. Itu pelanggar konstitusi semua. Tapi kita kan melihatnya kan nggak pada tataran yang tertulis saja. Etika dan moralnya sebagai presiden itu apa gitu loh. Makanya ketika mempertanyakan reformasi dan lain hal, bagiku kan bukan kita ngomong ini pakai logika gerakan karena kita anak gerakan harus revolusi enggak, tapi setidak-tidaknya kesadaran rakyat itu ada. Bagaimana sih melihat negara yang baik dan benar gitu loh. Karena kalau kita melihat ini bang, saya sebenarnya apa ya melihat fenomena Prabowo 1 tahun terakhir ini bang. Ini kalau ngomong itu seolah-olah paling jago betul. Seolah-olah paling jago dan paling wow gitu loh. Tapi pada prakteknya sama sekali tidak ada penyelamatan apa masyarakat. Itu mungkin kita ngomong misalnya kejaksaan lah. Mana mungkin sih di tengah libur Natal tahun baru itu duit negara nggak kemana-mana. MBG itu loh problem terbesarnya. Koperasi Merah ini kan format militeristik ke sana dan sangat khawatirkan Pak. Kenapa saya tadi sangat berbeda memaki itu? Karena Koperasi Merah Putih diurus sama tentara, semua diurus sama tentara. Nah, polisi kelabakan hari ini. Nah, makanya saya selalu ngomong, selama ini kalian kemana? Kemana selama ini? Nah, ini kan yang akhirnya yang akan berdampak paling buruk buat masyarakat ke depan karena undang-undang terorisme yang masuk, Bang. Undang-undang apa? Intelijen masuk. Hybridnya akan ke kita. Karena negara ini cuma mampu membungkam rakyatnya nantinya. Ya kita ngomong kayak gini mungkin karena kita mungkin paham dengan aturan yang ada bisa. Tapi rakyat ketakutan hari ini. Negara mampu cuma membunuh rakyat hari ini. Karena apa? Fungsinya tidak jelas. Tentara fungsinya lebih ke dalam, yang harusnya itu urusan kepolisian. Tapi kalau polisi dikasih wewenang yang lebih luas, luar biasa ganasnya sama kita. Nah ini loh kita bingung gitu loh. Nah maksudku itu fenomena populisme, fenomena demokrasi yang akhir-akhir ini yang kita hadapi. Bahkan kan kita melihat riset terakhir dari tahun 2015 ke sini Bang. Selalu negara yang teriak demokrasi, praktek otoritarianisme Bang. Itu yang fenomena terakhir. Di Latin begitu. Jadi itu fenomena. Nah, bagaimana cara kita menangkal itu loh? Satu sisi tadi dibilang sipil buntu dengan kondisi yang seperti ini ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara sipil bisa keluar dari zona-zona ini, Pak?
Ya mungkin saya orang timur kan mungkin lihat gini bang, lagu tak bola balik itu udah pas lah dengan kondisi negara hari ini. Memang tak bola balik nggak jelas. Yang menteri pingin jadi profesor, yang profesor pingin jadi menteri. Akhirnya apa? Kita memproduksi manusia-manusia di kampus gak benar. Sadar atau nggak sadar bang? Rektor pingin jadi menteri, menteri pingin jadi rektor. Ini bagaimana positioningnya gitu loh. Sebagai kelompok penekan intelektual itu udah nggak ada. Nah sehingga yang terjadi bang hari ini bang, kenapa kita kelompok civil society bang sangat sulit menggerakkan hari ini bang? Karena kampus udah nggak independen. Terakhir Prabowo panggil 180 apa dulu besar. Terus dia ngomong, saya nggak lagi lah yang jurusan-jurusan hukum politik itu cuma bisanya kritik bang. Ya saintifik aja lah. Apa yang mau saintifikin pertanyaan kita? Kok cuma bangun kodim sama koren, cuma meluruskan koperasi merah putih. Di mana letaknya gitu loh. Makanya kita bilang sangat-sangat berbahaya betul. Dan saya sepakat sama abang, kita bukan ngomong revolusi artinya kita makar terhadap ini enggak. Tapi tok monggo kita lihat negara ini lebih baik dan benar itu kita harus mengatakan sejujur-jujurnya. Kalau nggak berani mengatakan secara jujur nih bang, kita diterasing bang kalau ngomong kayak gini bang. Kalau ngomong sama orang yang berkuasa itu, gibah lu ya. Pasti bahasanya gitu. Gibah lu ya karena nggak berkuasa ya. Ya ampun, kadang-kadang kita mikir warga negara yang baik dan benar itu harus seperti apa. Nah itu loh maksud saya. Makanya berapa kali saya diskusi bang, kenapa kalau kita diskusi panjang lebar dan segala, ketika lihat Raffi Ahmad dan Gibran, lemas bang. Serius bang, karena itu pembunuhan karakter anak muda, pembunuhan karakter Genji. Ya karena Jirin yang ditunjukkan bang. Bagaimana dia mau berjuang? Kan Genji itu gini bang, karakter ya saya selalu ngomong Genji itu mau merintis itu dia nggak mau bang. Dia nggak mau, yang perdebatan dari zamannya abang pembedanya itu adalah dia nggak mau merintis tapi dia mau langsung naik ke atas. Itu perbedaannya. Tapi dia sebenarnya nggak bodoh, pintar bang. Nah prosesnya ini hilang karena alat kerjanya berubah. Di zamannya abang harus nulis pelan-pelan. Sekarang dia langsung menjadi informasi. Nah itulah yang terjadi gitu loh. Dan kampus nggak pernah mau memproduksi manusia yang baik. Bagaimana bicara hukum? Hukum malah kampus itu menciptakan penjahat bang. Iyalah karena dia nggak mau berubah. Karena semua rektornya ingin jadi menteri. Itu sih kalau saya ngelihatnya hal yang apa? Karena hukum nggak mungkin terpisah dari lingkungan sosial dan pendidikan gitu loh. Itu sih bang. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Untuk ini, nah, makasih bang tangannya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir yang mungkin satu-satu ya. Nanti tiap ini beda-beda sih pertanyaannya, tapi kurang lebih